Oke, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain, berapa sih sebenarnya biaya buat bikin smart home? Jawabannya tuh sering banget simpang siur dan bikin bingung. Nah, di sini kita bakal bedah semuanya secara jujur ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Anda pasti pernah lihat kan di pasaran, ada paket smart home yang kelihatannya murah banget, tapi ada juga yang harganya bisa buat beli mobil. Kok bisa bedanya sejauh itu? Nah, ini wajar banget bikin kita semua garuk-garuk kepala. Sebenarnya apa sih yang ngebedain? Ya jawaban paling gampangnya sih tergantung. Tapi kan jawaban kayak gitu nggak ngebantu sama sekali ya kan? Jawaban yang sebenarnya yang lebih penting adalah kita ini perlu ngubah cara kita mandang apa itu smart home. Ini bukan soal harga, tapi soal cara berpikir. Nah, ini dia nih letak salah pahamnya. Banyak orang mikir smart home itu kayak beli barang elektronik, misalnya TV atau kulkas. Satu produk jadi, harganya segitu, udah. Padahal, kenyataannya itu jauh lebih mirip kayak kita main Lego. Dia itu sebuah sistem yang kepingannya bisa kita susun sendiri, kita tambah, kita kurangin sesuai maunya kita. Atau, biar lebih kebayang lagi, anggap aja kayak lagi bangun rumah deh. Kan nggak ada tuh harga pasti buat satu rumah. Bisa aja habis 200 juta, bisa juga 2 miliar. Kenapa? Ya karena tergantung luasnya, materialnya, desainnya, perabotnya. Nah, konsep smart home itu persis kayak gitu. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Yang nentuin biayanya tuh bukan teknologinya yang canggih atau gimana, tapi ya kebutuhan Anda sendiri. Seberapa banyak fitur yang Anda mau, seberapa rumit otomasi yang Anda pengen. Semakin banyak maunya, ya tentu biayanya ngikutin. Oke, biar kita nggak ngomongin konsep terus, yuk kita langsung lihat angka-angka realnya. Biar Anda dapat gambaran yang lebih jelas, kita coba pecah ya biayanya ke dalam beberapa tingkatan yang umum banget ada di lapangan. Di level paling dasar, kita mulai dari sini. Dengan budget sekitar 5-15 juta rupiah, Anda itu udah bisa mulai loh. Biasanya dengan dana segitu, fokusnya ke satu hal yang paling sering dipakai. Kontrol lampu pintar di beberapa ruangan utama kayak ruang tamu atau kamar tidur. Ini titik awal yang bagus banget. Sekarang kita coba naik kelas sedikit. Di rentang 15-50 juta, sistem Anda jadi lebih pintar. Bukan cuma lampu, tapi Anda udah bisa masukin kontrol AC, plus udah bisa bikin beberapa skenario otomatis. Contoh gampangnya, pas Anda keluar rumah, semua lampu dan AC bisa otomatis mati sendiri. Keren kan? Nah, di level lanjutan, ini budgetnya mulai dari 50 juta ke atas. Di sini, baru kita ngomongin pengalaman smart home yang benar-benar nyatu dan komplit. Semua yang tadi ada, plus ditambah kontrol gorden otomatis, sistem keamanan kayak CCTV dan sensor pintu, sampai skenario otomasi yang jauh lebih canggih dan personal. Jadi kalau Anda perhatiin, kata kuncinya itu cuma satu, fleksibilitas. Sistem smart home zaman sekarang itu sifatnya modular. Artinya apa? Artinya Anda nggak harus pasang semuanya langsung blek. Anda bisa banget mulai dari yang kecil dulu yang paling Anda butuhin. Nanti kalau ada budget lagi atau butuh fitur baru, ya tinggal ditambah, gampang. Biar nggak cuma teori, kita lihat langsung aja yuk contoh kasus nyata. Ada cerita dari salah satu klien yang nunjukin gimana prinsip mulai dari kecil ini benar-benar jalan di kehidupan nyata. Jadi klien ini tuh mulainya simpel banget. Awalnya cuma pasang buat kontrol lampu aja. Nah, setelah ngerasain sendiri enaknya, setahun kemudian dia nambah lagi. Kali ini buat kontrol AC sama gorden otomatis. Hasilnya, jadilah sebuah smart home impian yang dibangunnya pelan-pelan sesuai sama kebutuhan dan budget dia saat itu. Cerita tadi itu nunjukin poin paling krusialnya. Anda nggak harus bayar semuanya di depan. Anda yang pegang kendali. Anda bisa bangun sistem ini setahap demi setahap, sesuai kemampuan dan mana yang jadi prioritas Anda dulu. Kalau kita udah paham soal fleksibilitas ini, cara kita ngelihat pertanyaan di awal tadi jadi berubah total. Kita nggak lagi pusing mikirin mahal atau murah. Karena pada akhirnya, ini tuh bukan lagi diskusi soal mahal atau murah. Sama sekali bukan. Ini diskusinya soal prioritas. Apa sih yang paling penting buat Anda di rumah? Mau lebih nyaman? Mau lebih aman? Atau mau lebih hemat listrik? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang nentuin nilai sebuah smart home buat Anda. Gini deh, ini mungkin kedengerannya agak nyelekit ya, tapi ini jujur. Kalau setelah tahu semua ini Anda masih mikir, tetap mahal banget. Ya, kemungkinan besar Anda emang belum butuh-butuh amat. Dan itu nggak apa-apa loh. Jadi, yuk kita ubah pertanyaannya. Bukan lagi berapa biayanya, tapi coba tanya ke diri sendiri. Dari semua hal di rumah,
bagian mana sih yang paling pengen saya bikin jadi lebih gampang, lebih nyaman, atau lebih efisien untuk saat ini? Nah, jawaban Anda untuk pertanyaan itu, itulah titik awal perjalanan smart home Anda.